Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Abu Slaminarda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu sehat dan selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Mencengangkan sekali sahabat BN, sebuah mahkamah konstitusi yang mengadili perkara amat penting, yang setelah hakimnya Tokoh Palu tidak ada lagi cerita banding kasasi, atau begitu hakimnya Tokoh Palu langsung ingkrah. Namun satu hal yang sangat mengejutkan sekali, ternyata selama ini Hakim Mahkamah Konstitusi itu tidak ada sama sekali yang mengawasinya. Dia tidak memiliki dewan etik. Bayangkan, sebuah Mahkamah Konstitusi, tempat menguji undang-undang, ternyata tidak punya dewan etik. Bayangkan ketika dia nanti mengadili sengketa pilpres, pemilihan presiden, pilkada, pemilu legislatif. Begitu dia putuskan perkara itu, langsung ingkrah, langsung tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Tiba-tiba ternyata dia tidak punya dewan etik yang mengawasinya. Apa yang bakal terjadi? Itulah yang terjadi selama ini di Mahkamah Konstitusi kita ini. Tidak ada sama sekali yang mengawasinya. Sehingga begitu dia Tokoh Palu membolehkan seorang capres atau cawapres bisa menjadi capres cawapres walaupun dengan usianya yang belum lagi 40 tahun, tetapi bisa saja maju sebagai capres atau cawapres dengan dibuat narasi oleh Hakim Mahkamah Konstitusi ini yang bersangkutan telah menduduki jabatan sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilu. Bukankah itu akan menjadi sorotan rakyat bahwa tujuan Tokoh Palu Hakim MK itu sematanya untuk melempangkan jalan bagi putra sulung Joko Widodo yang bernama Gibran untuk maju menjadi cawapresnya Prabowo Subianto yang selama ini terganjal oleh undang-undang yang mengharuskan seorang capres atau cawapres harus minimal berusia 40 tahun. Itulah yang terjadi. Dan kita tahu bahwa yang menokokkan Palu itu adalah ketua MK-nya yang paman dari Gibran sendiri, adik ipar dari Presiden Joko Widodo sendiri. Inilah yang terjadi di MK selama ini. Bagaimana nanti MK akan bisa dipercaya putusannya oleh rakyat, oleh publik kalau begini? Karena telah banyak sorotan sekarang ini kepada MK, tiba-tiba kita mendengar MK membentuk Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK. Dia yang membentuk, dia yang SK-kan, dia yang memilih orangnya. Ini anehnya lagi. Sedangkan yang akan diadili oleh MK ini dia.
Sekarang ini kalau tidak salah kita, Hakim MK ini setidaknya 6 dari 9 Hakim MK ini sudah dilaporkan oleh masyarakat ke Dewan Etik. Dewan Etik yang mereka bentuk inilah nanti yang akan mengadilinya. Apakah nanti pengadilan yang diberikan oleh MK-MK ini tidak setali dua uang saja dengan apa yang diberikan sanksi oleh Dewas KPK kepada Komisioner KPK, yang di dalamnya hanya peringatan. Padahal kalau kita perhatikan sesuai dengan sorotan dari rakyat, kalau hakim MK ini salah atau bersalah, itu hukumannya, sanksinya pecat. Apakah berani nanti anggota MK yang dibentuk atau direkrut oleh Hakim MK ini, yang di-SK-kan oleh Hakim MK ini, nanti dia yang akan memecat, dia yang akan memecat Hakim MK pula, mungkin kurang bisa diterima akal. Jadi inilah fenomenanya sekarang di negara kita ini. Kenapa ini bisa terjadi? Tak lain tak bukan karena sekarang ini di negara kita ini nepotisme ini telah bersarang, telah berakar. Nepotisme ini adalah cikal bakal dari terjadinya kolusi. Kolusi itu adalah cikal bakal dari terjadinya korupsi. Ini. Nah, jadi KKN ini mungkin lebih parah sekarang dibandingkan dengan era Orde Baru. Lebih parah lagi. Ini kan satu hal yang aneh. Dia yang membentuk MK atau Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini, dia yang akan diadili. Dia yang me-SK-kan. Bagaimana bisa itu akan berjalan adil? Hanya sama dengan dagelan saja kalau begitu. Sahabat BN, setelah terjadi KKN, ini pula lah akibat dari yang sekarang ini telah menjadi rahasia umum di Republik ini. Apa yang disebut dengan politik dinasti atau dinasti politik. Presiden Joko Widodo telah membangun politik dinasti sedemikian rupa. Dia telah mampu menempatkan putra sulungnya menjadi wali kota Solo, dan sekarang telah merambat kepada baca wapres dari Prabowo Subianto, mantunya menjadi wali kota Medan, anaknya lagi Kaisang menjadi ketua umum PSI. Waduh, ini memang sejarah yang sangat memprihatinkan untuk negeri ini. Kita berharap dulu hal-hal seperti ini tidak akan ada lagi di era reformasi ini. Sebab dengan susah payah para mahasiswa dulu menumbangkan Orde Baru agar jangan ada juga KKN, agar jangan ada juga politik dinasti atau politik kekeluargaan ini. Kita tahu waktu Orde Baru sudah 30 tahun Presiden Soeharto memimpin Indonesia, berkuasa Indonesia, baru dia menempatkan satu orang anaknya bernama Tutut menjadi Menteri Sosial.
Ini belum sampai 10 tahun sudah begitu Presiden Jokowi membangun politik dinasti. Kita lihat saja ke depan apa yang bakal terjadi di negeri ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.